Assalamualaikum. Mumpung Ramadan nih, yuk kita bahas soal sahur. Dari lama diketahui, manusia itu tidaklah nokturnal seperti burung hantu atau kelelawar Batman. Manusia itu aktifnya siang hari, malamnya untuk tidur, istirahat. Alkitab bilang gitu, peneliti evolusi manusia juga bilang gitu. Dilihat dari metabolisme juga ke sana arahnya. Jadi, untuk makan itu yang terbaik untuk manusia daylight, saat hari terang. Kalau pas maghrib gitu sejenak setelah matahari terbenam, nah itu mungkin masih oke, bahkan mungkin terbaik. Tapi gimana kalau makan sahur? Nah, sahur itu makan di jam aneh ya kan? Dia pelintiran dari alamiah kodrat manusia. Tapi jangan lupa, kalau kita ingin kondisi kita prima, dari waktu ke waktu kita memang perlu stres. Sudah pernah kita bahas. Jadi, stres kalau terpola dan terukur itu eustress namanya, atau stres positif. Di sisi lain, kalau aur-auran, biar sahurnya jam 1 dini hari gitu, atau jam 2, ganggu tidur itu, deep sleep kacau. Berlebih juga, too much kalau kita lakukan terus-terusan, sahur sepanjang tahun, puasa sepanjang tahun tanpa jeda, ambiar juga. Tapi kalau Ramadan yang setahun sekali, di jam menjelang subuh, di saat tidur kita sudah cukup deep sleepnya, itu beneran bisa jadi stres positif yang banyak manfaatnya. Apa aja sih manfaatnya? Kalau yang biasa-biasa sudah sering diceramahkan oleh Bang Haji Juki, ini kita lihat dari sisi kesehatan holistik yuk. Hal-hal yang selama ini jarang dibahas. Pertamanya ya, manfaat penting sahur itu sarana untuk menghack fenomena yang disebut temperatur minimum. Terjadinya itu biasanya menjelang subuh, ritme jam biologis kita kayak gitu. Apa untungnya hacking temperatur minimum? Menurut para peneliti, menjelang subuh, saat tubuh sampai pada temperatur minimum, itu metabolisme mengalami slow motion. Slow motion di puncak jam istirahat malam tentu ada manfaatnya kalau secara umum. Tapi makin bertambah usia, kalau setahun sekali dihack, ini malah bagus, insya Allah. Belum sempat tercapai temperatur minimum gitu, sudah keburu bangun sahur. Bikin sel-sel kita dipaksa lebih giat, lebih giras. Kecenderungan malasnya diusik, ujungnya itu bisa bikin orangnya juga lebih bisa mengusir rasa malas, yaitu kalau mau. Kalau nggak mau ya mbuh maneh. Selanjutnya, seiring dengan hacking temperatur minimum, senescent cell juga terusik. Kita udah pernah ulas hakikatnya tua sampai ke level sel tubuh. Salah satunya itu ada kecenderungan makin banyak sel-sel yang stagnan, hidup segan mati tak mau, atau oleh para pakar disebut senescent cell. Nah, kalau diusik dengan sahur, laju pertumbuhan senescent cell akan melambat. Kita bisa jadi lebih awet muda, awet bugar. Soal hidup segan mati tak mau tadi itu peribahasa loh ya. Pantun apa peribahasa sih? Tapi kalau kita membahas peribahasa, biasanya terus ngawur. Jadi mending lanjut serius aja lagi. Ketiganya nih ya, sumber energi atau baterainya sel-sel tubuh kita, itu namanya mitokondria. Kita juga udah pernah bahas. Makin umur, mitokondria ini cenderung melerut, meredup. Nah, hacking pada temperatur minimum tadi dan senescent cell itu juga mendampak pada mitokondria, memberi stres positif agar lebih giat lagi dan lebih kuat dalam memproduksi energi. Buntut dari situ, tubuh kita juga jadi lebih kuat, healing dan rejuvenation lebih kencang. Berikutnya lagi, sahur itu bisa menaikkan BMR, basal metabolic rate. Ini juga pernah kita bahas. Representasi kebutuhan energi minimum yang benar-benar mentok minimumnya. Kalau BMR rendah dan terus menurun seiring usia, itu bakar lemaknya juga kurang kenceng. Makin sulit lah untuk diet menurunkan berat badan. Tapi, kalau BMR menaik, untuk menurunin berat badan lebih mudah. Yaitu kalau niat ingsun ke arah sana. Kalau niatnya ingin nambah bobot di sisi lain, itu juga lebih mudah. Kalau tubuh kita sel-selnya lebih giat tadi ya kan. Yang berikutnya lagi, sahur itu cenderung mempercepat normalisasi mikrobiota. Kalau tidak dinormalisasi, mikrobiota di perut kita bisa seenaknya. Ada yang sensitif dengan makanan tertentu, ada yang menggiring ke obesitas, menggiring ke pinggir kali, biur, tahu-tahu terus kelelop sisan. Kita dah pernah bahas juga, puasa atau fasting itu sendiri akan menormalisasi mikrobiota atau mikrobiom, tapi dipush dan dikasih stres tambahan dengan bangun dan makan sahur,
itu mikrobiota normalisasinya bisa lebih kencang. Demikian menurut para ahli. Sedikit catatan di sini, selain sahurnya yang memberi efek hacking positif atau stres positif, yang terbaik itu berikutnya saat terjadi pergantian gelap ke terang di pagi hari, sebaiknya kita dalam keadaan melek, nggak tidur. Jadi tidak terjadi circadian mismatch seperti yang kita pernah bahas juga. Kemudian selama hari terang, kita mestinya dapat cukup paparan sinar matahari. Berikutnya lagi, masih terkait sahur, dengan malamnya exercise taraweh, kemudian sahur, terus puasa seharian, dijaga tidak terjadi circadian mismatch, siangnya juga aktif banyak sinar matahari, hasilnya nanti pas buka puasa, wow, rasa fly dan kantuk yang dalam itu bisa datang lebih cepat dan lebih dalam. Yang rutin puasa Ramadan mestinya dapat ngerasain kan ya. Nah, dengan kondisi ngantuk yang dalam begitu, kualitas tidur bisa lebih jos, lebih mudah untuk bolos, lebih sorean dari biasanya. Ini punya manfaat holistik, dan dalam hal ini sahur cukup punya andil. Berikutnya lagi, itu semuanya tadi membuat daya tahan kita juga meningkat. Sebagai makhluk berdarah panas ya, tubuh kita itu paling rentan kalau dingin minimum. Dan dengan dihack temperatur minimum tadi, dan seterusnya, itu daya tahan kita jadi meningkat, sehingga kita lebih cenderung sehat. Kemampuan healing rejuvenation juga lebih baik. Itulah kira-kira. Di luar itu, ada lagi tentu manfaat mental spiritual, sebagaimana yang sering dibahas oleh guru-guru kita. Kelihatannya kayak kurang nyata, tapi manusia ini pada dasarnya adalah makhluk spiritual kan ya. Kita sudah pernah bahas juga bahwa kemantapan spiritual itu merupakan kunci sukses dalam mengatasi tantangan kehidupan yang berat-berat. Itulah singkat cerita, bangun dan makan sahur itu manfaatnya banyak, dan karena itu maka Rasulullah SAW mensunahkan agar kita sahur walaupun dengan seteguk air. Dan ada juga hadis yang menyiratkan bahwa sahur itu merupakan fitur khusus dari puasanya orang-orang muslim. Walau alam bisawab. Beberapa ini merupakan pendapat pribadi saya, beberapa hasil baca-baca dari berbagai sumber. Kalau ada salah-salah silahkan dikoreksi. Kalau udah benar jangan dikoreksi. Tapi kalau mau dilengkapi dan dikomen boleh sih. Dan buat yang belum subscribe silahkan aja. Insya Allah subscribe ke sini, saya doain dapat pahala kebaikan yang banyak. Amin. Terima kasih.